Halo teman-teman semua, selamat datang di channel WDL Story. Kisah ini terinspirasi dari peristiwa nyata dan dibuat dengan tujuan pembelajaran. Nama tempat dan karakter telah diubah demi menjaga privasi semua pihak. Segala kesamaan dengan kejadian sebenarnya adalah kebetulan semata. Sebelum cerita ini dimulai, saya mohon keikhlasan teman-teman untuk mendukung channel ini. Semoga kita semua selalu diberikan kesehatan, kelancaran rezeki, dan dilancarkan segala urusan. Mari kita simak cerita kali ini. Di sebuah lapangan terbuka yang penuh sesak dengan massa pendukungnya, Habib Bahar berdiri tegak di atas panggung megah. Sinar matahari yang terik seakan menyoroti auranya yang penuh percaya diri. Suaranya menggelegar, memenuhi udara dengan kritik pedas yang ditujukan langsung kepada Presiden terpilih, Prabowo Subianto. Dengan gestur tangan yang tegas, ia menyebut Prabowo sebagai pengkhianat rakyat, seorang tokoh yang dianggapnya telah menjual prinsip demi kekuasaan. Sorak-sorai ribuan pendukung menggema, seolah mengafirmasi setiap kata yang ia lontarkan. Namun, di balik gemuruh dukungan itu, ada bisikan-bisikan skeptis yang mulai muncul. Di antara kerumunan, beberapa orang tampak ragu. Apakah ini benar-benar perjuangan untuk kebenaran atau sekadar pertunjukan ego? Dipikir salah seorang hadirin. Habib Bahar tidak menyadari bahwa pidatonya, yang ia anggap sebagai bukti keberanian, sedang direkam dan disebarluaskan ke seluruh penjuru negeri melalui media sosial. Beberapa jam kemudian, video ceramah itu menjadi viral. Platform media sosial dipenuhi dengan potongan-potongan ucapannya yang penuh amarah. Reaksi masyarakat pun beragam. Sebagian mendukungnya dengan fanatisme buta, tetapi lebih banyak yang mengecam, menyebutnya sebagai provokator yang tak memahami situasi bangsa. Di layar ponselnya, pesan-pesan masuk terus berdatangan, beberapa berisi dukungan, tetapi sebagian besar berisi kritik pedas yang menusuk. Habib Bahar duduk di ruang pribadinya, membaca sebagian komentar itu dengan sorot mata tajam. Bukannya merasa terintimidasi, ia justru semakin yakin bahwa dirinya sedang berada di jalan yang benar. Kebenaran memang tidak pernah mudah diterima, gumamnya dengan nada sombong. Ia tidak sadar, keyakinan buta pada dirinya sendiri telah menutup pintu untuk introspeksi. Di sisi lain, reaksi keras dari berbagai lapisan masyarakat mulai mengalir. Tokoh agama lain, yang selama ini enggan berkomentar, mulai angkat bicara. Mereka meminta Habib untuk berhenti menggunakan panggung dakwah sebagai alat menyerang dan memprovokasi. Namun, Habib Bahar mengabaikan semua peringatan itu. Baginya, mereka hanyalah bagian dari sistem yang telah berkompromi dengan kekuasaan. Saat malam tiba, ia kembali berdiri di depan mikrofon untuk menyampaikan pidato berikutnya. Kali ini, pidatonya penuh dengan nada perlawanan yang lebih sengit. Di tengah sorakan pendukungnya, ia merasa tak tergoyahkan, seolah dirinya adalah satu-satunya pembela kebenaran. Namun, tanpa ia sadari, bayangan kesombongan telah menyelimuti dirinya, membuatnya semakin jauh dari kenyataan. Pagi itu, dunia maya terasa lebih riuh dari biasanya. Tagar Habib Bahar menjadi trending topik di berbagai platform media sosial. Potongan ceramahnya yang penuh amarah menyebar seperti api liar, menimbulkan gelombang perdebatan sengit. Ucapannya yang menuding Prabowo sebagai pengkhianat rakyat menjadi bahan utama diskusi. Tidak hanya dari pihak netral, bahkan banyak pendukung Prabowo yang selama ini bersikap diam mulai angkat suara, mengecam keras gaya komunikasi yang mereka nilai provokatif dan tidak menghormati pilihan rakyat. Di kolom komentar, kritik datang bertubi-tubi. Mengatasnamakan agama, tapi menyebarkan kebencian, tulis salah satu pengguna. Ini bukan keberanian, ini kesombongan, tambah yang lain. Sementara itu, para pendukung fanatik Habib Bahar mencoba membalas serangan dengan argumen yang seringkali tak relevan. Diskusi berubah menjadi perang kata-kata yang memecah belah lebih jauh. Di tengah hiruk-pikuk tersebut, keheningan menyelimuti pesantren Habib Bahar, seakan ketegangan di luar belum sepenuhnya menyentuh dindingnya. Namun,
tidak semua pengikutnya tetap berdiri teguh di sisinya. Beberapa orang yang selama ini mendukung dengan sepenuh hati mulai meragukan arah perjuangannya. Mereka diam-diam bertanya, apakah benar ini cara yang tepat untuk menyampaikan kebenaran? Keraguan itu pelan-pelan menular di antara lingkaran kecil Habib Bahar. Seseorang yang selama ini selalu berada di dekatnya bahkan mencoba menyampaikan kritik langsung, meski dengan nada hati-hati. Namun, Habib Bahar menolaknya mentah-mentah, merasa dirinya tetap berada di jalur yang benar. Gelombang kritik tidak hanya datang dari masyarakat biasa, tetapi juga dari tokoh agama dan pemuka masyarakat. Mereka angkat bicara, mengimbau Habib Bahar untuk lebih bijak dalam menyampaikan pendapat, apalagi di tengah kondisi politik yang baru saja menemukan titik stabil. Salah satu ulama senior bahkan menyebut, kita membutuhkan persatuan, bukan perpecahan. Siapapun yang menambah bara api adalah musuh kedamaian. Pernyataan ini dengan cepat menjadi viral, menambah tekanan terhadap Habib Bahar. Namun, di mata Habib Bahar, kritik ini hanyalah bentuk lain dari persekongkolan melawan kebenaran. Ia merasa dikhianati oleh sesama ulama yang menurutnya telah menjual prinsip demi kedekatan dengan kekuasaan. Dengan pandangan sinis, ia mengabaikan setiap imbauan yang masuk, memilih untuk terus memperkeras sikapnya. Baginya, melawan arus adalah bukti bahwa ia tidak tunduk pada sistem yang korup. Keputusan ini, tanpa disadarinya, semakin mempertebal jarak antara dirinya dan mereka yang dulu mendukungnya. Sementara itu, gelombang kritik terus menguat. Media mainstream mulai memberitakan kontroversi ini, menyoroti bagaimana ceramah Habib Bahar menjadi pemicu perpecahan di kalangan masyarakat. Beberapa ahli komunikasi menyebutnya sebagai kesalahan strategi, sementara yang lain memandangnya sebagai upaya sengaja untuk mencari perhatian. Di layar televisi, para pembawa berita membahas bagaimana seorang tokoh agama dengan pengaruh besar bisa begitu terisolasi oleh kesombongannya sendiri. Habib Bahar mungkin masih merasa tak tergoyahkan, tapi dunia di luar telah mulai berbalik melawan dirinya. Di sebuah ruang kecil di pesantren, lingkaran terdekat Habib Bahar berkumpul dalam suasana tegang. Para tokoh yang selama ini setia mendukungnya mulai menunjukkan keraguan yang sulit mereka sembunyikan. Mereka berbicara pelan, takut memicu amarah Habib Bahar, namun tidak bisa terus diam. Salah seorang yang paling senior mencoba angkat bicara, suaranya gemetar. Habib, mungkin sudah waktunya kita berhenti menyerang. Ini bukan lagi perjuangan, ini semakin memecah umat, katanya penuh kehati-hatian. Namun, reaksi Habib Bahar begitu dingin. Matanya menyipit, dan dengan nada keras ia menjawab, jika kalian takut, silakan pergi. Saya akan terus maju, dengan atau tanpa kalian. Kata-kata itu bagaikan pedang yang memutus tali pengikat di antara mereka. Beberapa orang, yang merasa perjuangan ini semakin melenceng, memutuskan untuk mundur. Dalam hati mereka, rasa hormat terhadap Habib Bahar mulai terkikis. Namun, rasa takut untuk secara terang-terangan menentangnya membuat mereka memilih diam. Meski demikian, kepergian mereka menjadi sinyal awal dari retaknya kekuatan pendukung Habib Bahar. Lingkaran kecil yang tersisa masih berusaha meyakinkannya untuk mengubah pendekatan. Mereka mengingatkan bahwa tujuan dakwah adalah membawa kedamaian, bukan memperkeruh keadaan. Tetapi Habib Bahar, dengan sikap keras kepalanya, menganggap saran itu sebagai bentuk pengkhianatan. Baginya, perjuangan melawan apa yang ia sebut ketidakadilan tidak membutuhkan kompromi. Ia semakin memperkeras retorikanya, bahkan menyebut siapapun yang meninggalkannya sebagai orang yang lemah dan tunduk pada kekuasaan. Sikap keras kepala itu justru menjadi bumerang. Mereka yang dulu berdiri bersamanya kini mulai berbicara di luar. Tidak sedikit yang mengungkapkan ketidakpuasan terhadap arah perjuangannya yang semakin jauh dari nilai-nilai utama agama. Lingkaran pendukung yang selama ini menjadi kekuatan utamanya perlahan terpecah. Beberapa bahkan bergabung dengan pihak yang sebelumnya menjadi lawan mereka demi menjaga stabilitas di tengah gejolak masyarakat.
Habib Bahar tidak menyadari bahwa isolasi ini semakin memperlemah pengaruhnya. Dalam pikirannya, semua yang pergi hanyalah ujian dari Tuhan untuk menguji keteguhan hatinya. Hanya yang setia pada kebenaran yang akan tetap bersama saya, ujarnya di salah satu ceramah berikutnya. Namun, sorakan yang biasanya menggema kini terasa lebih sepi. Banyak kursi kosong di barisan depan, dan itu adalah tanda yang tidak ia perhatikan. Sementara itu, di luar pesantren, narasi tentang dirinya berubah drastis. Dari seorang tokoh yang dihormati, ia mulai dilihat sebagai figur yang terjebak dalam egonya sendiri. Tokoh-tokoh agama lain yang dulu menghormatinya secara pribadi kini memilih menjauh, tak ingin nama mereka terasosiasi dengan kontroversi yang terus ia cipta. Retaknya lingkaran pendukung bukan hanya mengisolasi Habib Bahar secara sosial, tetapi juga menggerus legitimasi perjuangannya. Ia semakin sendirian, meski tetap berdiri di tengah kerumunan yang perlahan mulai memudar. Di Istana Negara, suasana hikmat menyelimuti upacara pelantikan Prabowo Subianto sebagai Presiden Republik Indonesia. Dengan suara mantap, ia menyampaikan pidato yang menggema di seluruh negeri. Kita telah melalui masa-masa sulit. Kini saatnya kita bergandengan tangan, melupakan perbedaan, dan membangun Indonesia bersama, ujarnya. Kata-kata itu mengundang tepuk tangan meriah dari hadirin. Prabowo menegaskan bahwa pemerintahannya tidak akan memandang siapa kawan atau lawan di masa lalu. Semua adalah bagian dari rakyat Indonesia yang sama, tambahnya. Pidato itu dengan cepat menyebar melalui media. Warga dari berbagai kalangan merespons dengan harapan baru. Bagi banyak orang, kata-kata Prabowo memberi angin segar di tengah perpecahan politik yang telah memanas selama bertahun-tahun. Beberapa tokoh agama dan politik menyebutnya sebagai awal dari politik rekonsiliasi yang selama ini dirindukan. Sikap Prabowo yang berjiwa besar mulai membalikkan narasi publik yang sebelumnya skeptis terhadapnya. Namun, di sisi lain, pidato ini justru mempertegas kontras dengan sikap Habib Bahar. Habib Bahar menyaksikan pidato itu dari ruang pribadinya. Dengan raut wajah penuh sinis, ia menganggap kata-kata Prabowo tidak lebih dari sandiwara politik. Rekonsiliasi? Itu hanya cara mereka membungkam kebenaran, ucapnya kepada lingkaran kecilnya yang semakin menyusut. Ia merasa bahwa semangat rekonsiliasi Prabowo adalah bentuk pengkhianatan terhadap perjuangan rakyat yang selama ini ia bela. Dalam ceramahnya keesokan harinya, Habib Bahar kembali melontarkan kritik pedas, menyebut pidato itu sebagai topeng untuk menutupi kelemahan. Namun, sikap keras Habib Bahar mulai kehilangan pendengarnya. Publik yang sebelumnya masih bersimpati kini perlahan menjauh. Mereka melihat kontras yang mencolok. Di satu sisi, seorang presiden yang mencoba menyatukan bangsa, di sisi lain, seorang tokoh agama yang terus memecah belah dengan retorika penuh amarah. Gelombang kritik terhadap Habib Bahar semakin deras, bahkan dari pihak yang sebelumnya mendukungnya. Di luar lingkaran pendukungnya, tokoh-tokoh masyarakat mulai mendekati Prabowo dengan sikap positif. Banyak dari mereka memuji langkah rekonsiliasi ini sebagai bukti kepemimpinan yang matang. Beberapa dari mereka bahkan secara terang-terangan menyatakan bahwa sikap Prabowo adalah teladan bagi pemimpin lainnya, termasuk mereka yang memiliki pengaruh di ranah keagamaan. Nama Habib Bahar mulai disebut-sebut dalam konteks negatif, dianggap sebagai sosok yang menolak persatuan demi mempertahankan egonya sendiri. Di tengah suasana ini, Prabowo tetap tenang. Ia tidak menanggapi kritik dari Habib Bahar, bahkan menolak untuk membahasnya dalam pertemuan resmi. Masyarakat akan menilai sendiri siapa yang benar, katanya kepada salah satu penasihatnya. Keputusan ini justru mempertegas perbedaan besar di antara keduanya. Di saat Prabowo sibuk membangun jalan menuju persatuan, Habib Bahar semakin terisolasi di jalannya yang penuh amarah. Dan tanpa disadarinya, ia sedang menggali jurang yang semakin memisahkan dirinya dari hati rakyat. Malam itu, Habib Bahar duduk sendirian di ruang tamunya. Suara gemuruh ceramah yang biasa mengiringi hari-harinya kini berganti dengan keheningan yang menyiksa. Di tangannya, ponsel menyala menampilkan ratusan pesan yang tak lagi penuh dengan dukungan.
Sebaliknya, banyak dari mereka mempertanyakan arah perjuangannya. Satu pesan dari seorang pendukung lama terasa menusuk hati. "Ya Habib, dulu saya melihat Anda sebagai panutan. Tapi sekarang, saya tidak tahu lagi apa yang Anda perjuangkan." Kata-kata itu membekas, meski ia berusaha keras mengabaikannya. Keluarganya, yang selama ini selalu mendukung apapun keputusannya, mulai menunjukkan kekhawatiran. Ibunya yang jarang berbicara tegas akhirnya angkat bicara. "Bahar, mungkin sudah saatnya kau berhenti. Kau kehilangan terlalu banyak orang di sekitarmu. Apa yang sebenarnya kau cari?" Suaranya lembut tapi penuh tekanan. Habib Bahar hanya menunduk, tak mampu membalas. Kata-kata itu terus terngiang di kepalanya, meski ia mencoba melawannya dengan keyakinan bahwa ini adalah ujian dari Tuhan. Di luar sana, ia masih menjadi pusat perhatian, tapi tidak dengan cara yang ia harapkan. Ceramahnya tidak lagi mengundang ribuan orang seperti dulu. Kursi-kursi kosong semakin banyak terlihat, bahkan di acara yang biasa dipenuhi pendukung setia. Habib Bahar mencoba meyakinkan dirinya bahwa mereka yang pergi hanyalah orang-orang lemah yang tidak siap untuk memperjuangkan kebenaran. Namun, di sudut hatinya, ia mulai bertanya-tanya, benarkah ia masih memperjuangkan kebenaran atau hanya mempertahankan harga dirinya? Keraguan ini semakin menghantuinya di tengah malam. Dalam keheningan pesantren, ia sering terjaga, termenung memandang keluar jendela. Ingatan tentang masa-masa kejayaannya menghampiri, saat namanya dielu-elukan sebagai pembela rakyat. Namun kini, semua terasa seperti bayangan yang memudar. Ia tidak bisa menghindari kenyataan bahwa orang-orang yang dulu ia anggap sebagai saudara kini menjauh, bahkan beberapa di antaranya secara terang-terangan menyatakan bahwa perjuangannya telah melenceng. Pada satu momen, Habib Bahar mencoba mengingat kembali alasan awal ia memulai semuanya. Ia teringat semangatnya untuk melawan ketidakadilan, membawa suara rakyat kecil, dan membela mereka yang terpinggirkan. Tapi perjalanan waktu dan egonya telah mengaburkan tujuan itu. Ia mulai merasa bahwa perjuangannya lebih banyak tentang dirinya sendiri daripada orang-orang yang ingin ia bela. Pikiran ini semakin membebaninya, tapi ia terlalu keras kepala untuk mengakui kelemahan itu, bahkan pada dirinya sendiri. Kesendirian ini terasa semakin tajam saat ia berdiri di atas panggung dalam salah satu ceramah kecilnya. Sorak-sorai yang dulu menggelegar kini hanya menjadi tepukan tangan yang lemah. Wajah-wajah di kerumunan tak lagi penuh antusiasme, melainkan kebingungan dan keraguan. Habib Bahar tetap mencoba menunjukkan keberaniannya, berbicara dengan nada lantang seperti biasa. Namun, di dalam hatinya, ia merasa kosong. Keramaian itu, yang dulu menjadi sumber kekuatannya, kini hanyalah bayang-bayang dari apa yang pernah ia miliki. Di malam yang sunyi, Habib Bahar duduk di ruang pribadinya, ditemani setumpuk buku dan dokumen yang berserakan di atas meja. Ia membuka lembaran demi lembaran, membaca kembali sejarah perjalanan hidup Prabowo Subianto. Ingatannya melayang ke masa lalu, saat ia sendiri pernah memuji Prabowo sebagai sosok patriot sejati, seorang pemimpin yang ia yakini mampu membawa perubahan. Namun, perjalanan waktu dan perubahan politik telah membalikkan pandangannya. Kini, ia merasa terjebak di persimpangan. Apakah ia telah salah menilai, ataukah Prabowo benar-benar berubah menjadi pengkhianat? Habib Bahar membaca ulang kisah perjuangan Prabowo sejak masa mudanya di militer hingga keterlibatannya dalam berbagai dinamika politik bangsa. Ia menemukan sisi lain dari sosok itu, sisi yang jarang ia perhatikan sebelumnya. Keberanian Prabowo untuk bangkit setelah kegagalan, kesabarannya menghadapi kritik, dan kemampuannya membangun aliansi demi persatuan bangsa. Habib Bahar terkejut mendapati bahwa banyak keputusan Prabowo yang tampak seperti kompromi ternyata didasarkan pada pemikiran matang untuk menghindari perpecahan. Di tengah pencariannya, perasaan tidak nyaman mulai merayap di hatinya. Ia mulai bertanya-tanya apakah ia terlalu cepat menghakimi. Kata-katanya yang pernah begitu lantang menyerang Prabowo kini terdengar hampa ketika ia mengingat fakta-fakta yang baru ia temukan. Namun,
Di balik pemahaman yang mulai tumbuh itu, egonya tetap menjadi tembok besar. Ia tidak ingin mengakui, bahkan pada dirinya sendiri, bahwa ia mungkin telah keliru. Kalau aku mengalah sekarang, apa yang akan dikatakan orang? Pikirnya, mencoba menutupi keraguan yang mulai menghantuinya. Semakin ia menggali, semakin ia menyadari bahwa perubahan bukanlah hal yang bisa dengan mudah diberi label pengkhianatan. Prabowo, dalam pandangannya yang baru, tampak seperti seseorang yang memahami bahwa dunia tidak hitam dan putih. Bahwa terkadang, untuk memperjuangkan kebenaran, seseorang harus memilih jalan yang tidak populer. Pemikiran ini membuat Habib Bahar merasa terombang-ambing. Di satu sisi, ia ingin terus bertahan dengan keyakinannya. Di sisi lain, ia mulai melihat kemungkinan bahwa ia selama ini terlalu keras kepala. Habib Bahar mencoba berbicara dengan salah satu sahabat lamanya, seseorang yang dulu juga pendukung Prabowo. Namun, sahabat itu kini mendukung presiden dengan sepenuh hati. Bahar, perubahan itu bukan berarti mengkhianati. Kadang, perubahan adalah bagian dari perjuangan yang lebih besar, ujar sahabatnya. Kata-kata itu menusuk Habib Bahar lebih dalam daripada kritik manapun yang pernah ia terima. Ia terdiam, tak mampu membantah. Tetapi, dalam hatinya, ia tahu ada kebenaran dalam ucapan itu. Meski pemahaman baru mulai tumbuh, Habib Bahar tidak segera berubah. Egonya masih terlalu kuat, dan ia merasa terlalu jauh berjalan di jalur konfrontasi untuk berbalik arah begitu saja. Namun, malam itu, saat ia memandangi dirinya di cermin, ia melihat seorang pria yang mulai lelah. Lelah bukan karena perjuangannya, tetapi karena melawan kenyataan yang terus mendekatinya. Di balik wajah yang keras itu, ada keraguan yang mulai menjalar, seperti benih kecil yang siap tumbuh menjadi perubahan besar. Suatu pagi, ketika Habib Bahar baru saja selesai melaksanakan sholat subuh, seorang pembantu mengetuk pintu ruang pribadinya dengan tergesa. "Habib, ini penting," katanya sambil menyerahkan amplop putih dengan lambang resmi negara di sudutnya. Habib Bahar membuka amplop itu dengan alis berkerut, matanya membaca isinya dengan cepat. Surat itu ternyata berasal dari salah satu penasihat Presiden Prabowo yang mengundangnya untuk datang ke Istana Negara dalam sebuah dialog tertutup. Habib Bahar meletakkan surat itu dengan kasar di meja, wajahnya berubah tegang. "Mereka pikir aku akan tunduk pada permainan politik mereka," igumamnya dengan nada dingin. Namun, undangan itu tidak bisa diabaikan begitu saja. Berita tentang surat tersebut dengan cepat menyebar di kalangan lingkaran terdekatnya. Beberapa orang yang masih setia mendampinginya mencoba membujuknya untuk menerima. "Habib, ini bukan tentang menyerah atau tunduk. Ini kesempatan untuk menyampaikan pandangan Habib secara langsung," ujar salah satu orang kepercayaannya. Tapi Habib Bahar menolak mentah-mentah. "Aku tidak akan berjalan ke sarang serigala," katanya dengan nada penuh curiga. Namun, benih keraguan mulai muncul. Apakah benar dialog ini hanya jebakan, atau justru kesempatan untuk membuka jalan baru? Keluarganya turut bersuara. Ibunya, yang selama ini jarang ikut campur, mendekatinya dengan nada lembut namun tegas. "Bahar, kau selalu bilang bahwa perjuanganmu adalah untuk kebenaran. Jika itu benar, maka kau tidak perlu takut bertemu siapapun, bahkan seorang presiden. Tuhan bersama mereka yang jujur," katanya sambil menatap mata putranya. Kata-kata itu menusuk jauh ke dalam hati Habib Bahar, membuatnya termenung. Dalam kesendiriannya malam itu, ia membaca kembali surat undangan itu. Ia tahu, jika ia menolak, ia akan dianggap pengecut. Tapi jika ia menerima, ia harus siap menghadapi apapun yang menantinya. Setelah beberapa hari penuh keraguan, Habib Bahar akhirnya memutuskan untuk menerima undangan itu. Keputusannya didorong bukan hanya oleh tekanan dari orang-orang terdekatnya, tetapi juga oleh rasa ingin tahu yang mendalam. Ia ingin tahu apa sebenarnya yang diinginkan Prabowo darinya. "Baik," katanya dengan suara pelan kepada salah satu orang kepercayaannya.
Tapi aku tidak akan datang untuk tunduk. Aku datang untuk menyampaikan kebenaran. Kalimat itu lebih terdengar seperti keyakinan yang ia coba tanamkan pada dirinya sendiri. Hari itu tiba. Dengan mengenakan jubah putih khasnya, Habib Bahar memasuki Istana Negara untuk pertama kalinya. Ia disambut dengan penuh hormat, tapi suasana di sekitarnya terasa dingin. Tatapan para staf istana yang mengawalnya tidak menunjukkan emosi, membuatnya semakin merasa berada di tempat yang asing. Di sebuah ruangan megah, ia bertemu dengan salah satu penasihat presiden yang sebelumnya mengirimkan undangan. Penasihat itu berbicara dengan nada tenang. Kami mengundang Anda bukan untuk memaksa Anda berubah, Habib, tapi untuk membuka ruang dialog. Presiden percaya, hanya dengan berbicara kita bisa menemukan titik temu. Habib Bahar tidak langsung menjawab. Ia hanya duduk dengan sikap tegang, mendengarkan setiap kata dengan penuh curiga. Tapi di dalam hatinya, ia tahu bahwa ini adalah momen yang akan menentukan langkah berikutnya. Ia menyadari bahwa untuk pertama kalinya dalam waktu yang lama, ia tidak memiliki kendali penuh atas situasi. Di tengah kebisuan yang canggung itu, ia menarik napas panjang, mencoba menenangkan pikirannya. Ia tahu, dialog ini bisa menjadi kesempatan besar untuk menyampaikan pandangannya, atau justru momen yang memperlihatkan dirinya sebagai seseorang yang terlalu keras kepala untuk berubah. Habib Bahar duduk di sebuah ruangan besar di Istana Negara. Ruangan itu megah namun terasa tenang, hanya dihiasi lukisan-lukisan sejarah yang menggambarkan perjuangan bangsa. Di hadapannya, seorang penasihat presiden duduk dengan postur santai namun penuh kewibawaan. Habib, ujar penasihat itu, suaranya tenang namun dalam, kami mengundang Anda ke sini bukan untuk berdebat, tapi untuk mendengarkan satu sama lain. Kepemimpinan bukan hanya soal menang atau kalah, tapi tentang menyatukan perbedaan demi tujuan yang lebih besar. Kata-kata itu menggema di ruangan, dan entah mengapa, Habib Bahar merasa sulit mengabaikannya. Sang penasihat mulai menjelaskan visi pemerintahan Prabowo. Ia berbicara tentang kebijakan baru yang bertujuan memperbaiki ketimpangan ekonomi, memperkuat persatuan nasional, dan menjaga kestabilan bangsa di tengah tantangan global. Habib Bahar mendengarkan dengan ekspresi kaku, tetapi pikirannya mulai terusik. Penjelasan itu terasa masuk akal, jauh dari apa yang ia bayangkan sebelumnya sebagai langkah-langkah politik yang hanya penuh kepalsuan. Mengelola bangsa sebesar ini, dilanjut penasihat itu, bukan hanya soal benar atau salah. Terkadang, kita harus memilih jalan tengah demi menjaga kedamaian. Kata-kata itu menampar Habib Bahar dengan keras. Selama ini, ia melihat dunia dalam dua warna, hitam dan putih. Benar dan salah. Tapi kini, untuk pertama kalinya, ia menyadari ada banyak area abu-abu yang tidak pernah ia pertimbangkan. Ia mulai memikirkan kembali setiap keputusan yang pernah ia kritik, setiap kata keras yang pernah ia lontarkan. Dalam hatinya, ia bertanya-tanya, apakah ia benar-benar memahami kompleksitas kepemimpinan, ataukah selama ini ia hanya berbicara dari sudut pandangnya sendiri yang sempit? Dialog itu berlanjut selama berjam-jam. Penasihat presiden tidak pernah memaksakan pendapat, hanya memberikan sudut pandang baru yang lebih luas. Ia bahkan mengakui bahwa pemerintah juga tidak sempurna, dan kritik yang konstruktif adalah bagian penting dari perjalanan bangsa. Namun, katanya dengan nada yang lebih tegas, kritik harus dibangun atas niat untuk memperbaiki, bukan untuk meruntuhkan. Kalimat itu seperti menembus tembok pertahanan Habib Bahar, memaksa dirinya melihat bahwa selama ini mungkin ada kebencian pribadi yang mempengaruhi sikapnya. Setelah pertemuan selesai, Habib Bahar meninggalkan istana dengan langkah berat. Pikirannya dipenuhi perenungan yang tak kunjung henti. Ia tidak menyangka bahwa pertemuan ini akan mengguncang keyakinannya dengan cara yang begitu mendalam. Di dalam mobil yang membawanya pulang, ia memandangi jalanan ibu kota yang dipenuhi hiruk-pikuk kehidupan. Untuk pertama kalinya, ia melihat wajah-wajah rakyat biasa dengan cara yang berbeda. Ia mulai memahami bahwa perjuangan mereka tidak selalu membutuhkan teriakan keras, melainkan kepemimpinan yang mampu mendamaikan.
Sesampainya di rumah, Habib Bahar mengunci dirinya di kamar. Ia duduk termenung, mengingat kembali semua yang ia dengar di istana. Dunia yang ia anggap sederhana ternyata jauh lebih rumit dari yang pernah ia bayangkan. Ia mulai mempertanyakan apakah perjuangannya selama ini benar-benar untuk rakyat, ataukah hanya untuk melindungi egonya sendiri. Di tengah malam yang sunyi, ia berdoa dengan khusyuk, meminta petunjuk dari Tuhan. Hatinya gelisah, tetapi di balik kegelisahan itu, ia merasa ada sebuah pintu yang perlahan terbuka, memberikan cahaya baru dalam kegelapan pikirannya. Hari-hari setelah pertemuan di istana menjadi momen paling sunyi dalam hidup Habib Bahar. Ia mulai menarik diri dari sorotan publik, menjauh dari mikrofon yang dulu menjadi senjatanya, dan menolak setiap undangan ceramah besar. Di pesantrennya, ia menghabiskan waktu di perpustakaan, membaca kitab-kitab klasik tentang akhlak, kepemimpinan, dan peradaban Islam. Halaman demi halaman ia baca dengan penuh kesungguhan, seolah mencari kembali esensi perjuangan yang pernah ia kumandangkan dengan lantang. Di sela-sela waktu itu, ia sering termenung, mengingat kata-kata yang pernah ia lontarkan dengan emosi, menyadari betapa seringnya ia tergelincir dalam hawa nafsu. Kesadaran itu menghantamnya dengan keras. Ia merasa malu pada dirinya sendiri, terlebih kepada masyarakat yang pernah ia pimpin. Dalam keheningan malam, ia memutuskan untuk memperbaiki segalanya, bukan dengan ucapan kosong, tetapi dengan tindakan nyata. Habib Bahar memulai langkah kecil dengan mendekati orang-orang di sekitarnya, terutama mereka yang pernah ia kecewakan. Ia berbicara dengan jujur dan rendah hati, meminta maaf atas sikap kerasnya di masa lalu. Awalnya, tidak semua orang menyambutnya dengan tangan terbuka, tetapi ia terus melakukannya dengan ketulusan. Ceramah pertama setelah masa introspeksi itu berlangsung di pesantrennya sendiri. Tanpa pengeras suara, tanpa sorotan kamera, hanya sebuah pertemuan kecil bersama santri dan masyarakat setempat. Dengan suara yang lebih lembut dari biasanya, ia berbicara tentang pentingnya menjaga lisan dan hati. Terkadang, perjuangan yang keras membuat kita lupa untuk memeriksa diri. Kita terlalu sibuk melihat kesalahan orang lain hingga lupa bahwa diri ini pun tidak sempurna, ucapnya dengan nada penuh penyesalan. Beberapa jamaah yang mendengarnya tertegun, merasa bahwa Habib Bahar yang berbicara malam itu bukanlah orang yang sama seperti sebelumnya. Ia juga menekankan bahwa kesalahan adalah bagian dari kehidupan, tetapi belajar dari kesalahan adalah tanda kedewasaan. Saya tidak malu mengakui bahwa saya telah salah. Saya telah terjebak dalam ego, dan saya bersyukur Allah masih memberi saya waktu untuk memperbaikinya, katanya dengan mata yang sedikit berkaca-kaca. Para jamaah mendengarkan dengan khusyuk, beberapa dari mereka menangis karena merasakan ketulusan dalam kata-katanya. Habib Bahar tidak lagi berbicara dengan amarah, melainkan dengan hati yang merendah. Seiring waktu, ceramah-ceramah kecil itu mulai menyebar, bukan karena ia ingin mencari perhatian, tetapi karena masyarakat yang hadir membawa kabar perubahan ini keluar. Banyak yang terkejut mendengar bagaimana seorang Habib Bahar yang dulu dikenal lantang kini berbicara tentang kelembutan hati dan pentingnya membangun persatuan. Meski sebagian masih meragukan perubahan ini, perlahan ia mulai mendapatkan kembali kepercayaan dari mereka yang pernah pergi. Namun, kali ini, ia tidak lagi mengejar popularitas. Ia hanya ingin memperbaiki apa yang bisa ia perbaiki. Dalam kesendiriannya, Habib Bahar mulai memahami arti sebenarnya dari perjuangan. Perjuangan bukan sekadar melawan apa yang terlihat salah, tetapi juga melawan ego dalam diri yang sering membutakan. Malam itu, setelah selesai memberikan ceramahnya, ia kembali duduk di kamarnya yang sederhana. Ia membuka kitab dan membaca ayat-ayat Al-Quran dengan hati yang lebih tenang. Ia merasa bahwa meski jalan yang ia pilih penuh kerikil, kali ini ia melangkah dengan keyakinan baru, keyakinan untuk membangun, bukan menghancurkan, dan untuk bersatu, bukan memecah belah. Habib Bahar kini menjalani hari-harinya dalam keheningan yang penuh makna. Ia tidak lagi berbicara dengan suara yang menggelegar atau menunjuk-nunjuk kesalahan orang lain di atas mimbar. Sebaliknya, ia lebih banyak mendengarkan,
baik kepada masyarakat di sekitarnya maupun suara hatinya sendiri. Namun, dalam setiap langkah yang ia ambil, bayang-bayang kesombongan masa lalunya terus mengikuti. Meski ia berusaha melangkah ke depan, ada saat-saat di mana ia harus menghadapi pertanyaan menyakitkan dari orang-orang yang merasa pernah dikecewakan olehnya. Habib, apa yang membuat Anda berubah sekarang? Bukankah dulu Anda mengatakan bahwa Anda tidak akan pernah mundur dari keyakinan Anda? Tanya seorang pria dalam sebuah forum kecil. Habib Bahar terdiam sejenak, lalu menjawab dengan nada yang jauh lebih tenang daripada sebelumnya. Keyakinan itu tetap ada, tetapi cara saya menyampaikannya dulu salah. Kesombongan saya telah menutupi niat baik itu, dan saya menyesalinya. Kini, saya hanya ingin berjuang dengan cara yang lebih mendamaikan. Jawaban itu tidak langsung mendapat tepuk tangan atau pujian, tetapi di mata pria itu ada kilatan penghormatan yang perlahan kembali. Setiap malam, Habib Bahar menghabiskan waktu dalam refleksi mendalam. Ia merenungkan bagaimana kesombongan yang dulu ia anggap sebagai kekuatan justru menjadi musuh terbesar yang menghancurkan perjuangannya. Ia membaca kembali ayat-ayat tentang akhlak mulia, tentang pentingnya tawadhu, kerendahan hati, dalam segala tindakan. Allah tidak menyukai orang-orang yang sombong, bisiknya berulang kali saat membaca terjemahan salah satu ayat. Kata-kata itu menjadi pengingat baginya, seperti cermin yang memantulkan wajah dirinya yang dulu. Walaupun perlahan mulai mendapatkan tempat di hati sebagian masyarakat, Habib Bahar tahu bahwa tidak semua orang akan menerimanya kembali dengan mudah. Ada luka yang masih menganga, ada kepercayaan yang telah lama runtuh. Tetapi, ia tidak lagi merasa perlu memaksa. Kepercayaan bukan sesuatu yang bisa dipaksakan, jika tanya suatu hari kepada para santrinya. Tugas kita adalah memperbaiki diri dan membiarkan waktu yang menyembuhkan. Kata-kata itu, meskipun sederhana, mengandung kedalaman yang membuat para santrinya semakin menghormatinya. Kini, Habib Bahar tidak lagi mengejar pengaruh atau popularitas. Ia mulai fokus membangun kembali pesantrennya sebagai tempat pembelajaran yang damai dan inklusif. Ia sering terlihat berbaur dengan masyarakat, membantu tanpa pamrih, dan mendengarkan keluh kesah mereka dengan sabar. Perlahan, masyarakat mulai melihat bahwa ia tidak lagi menjadi sosok yang keras dan penuh emosi seperti dulu. Namun, Habib Bahar tahu bahwa bayang-bayang kesombongan tidak akan pernah benar-benar hilang. Ia harus terus-menerus melawan godaan itu dalam dirinya sendiri. Suatu malam, saat ia kembali berdoa di sudut kamar sederhananya, ia tersenyum kecil. Ya Allah, ucapnya lirih, aku tahu jalan ini panjang dan penuh ujian, tapi aku percaya Engkau selalu membimbing hamba MU yang mau belajar dan memperbaiki diri. Ia merasa lebih ringan, seolah kesombongan yang dulu menguasai hatinya telah berubah menjadi pelajaran yang berharga. Habib Bahar belum sepenuhnya diterima oleh semua orang, tetapi ia telah berdamai dengan dirinya sendiri. Dan itu, bagi dirinya, adalah kemenangan sejati.